yang sangat kami cintai, kami muliakan, hamba-hamba pilihan Allah, khusnudunlah kepada Allah, ana inda dhanni abdi bi. Aku, firman Allah dalam hadis qudsi, aku itu tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Yang menduga baik diberi kebaikan, yang menduga jelek mendapatkan kejelekan. Kenapa harus berprasangka buruk kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih? Kenapa kita harus berprasangka buruk kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih? Maka berprasangka baiklah bahwa saat ini kita dipilih oleh Allah. Kemudian kita syukuri pilihan kita, pilihan Allah ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat kebaikan yang Allah berikan kepada kita saat ini, maka Allah akan tambahkan kebaikan-kebaikan, dan di saat melakukan kebaikan Allah akan memberikan kepada kita rasa ladzat, rasa senang. Mungkin ada berat, tapi buahnya tiba-tiba dia merasakan ketentraman di dalam batinnya. Itulah ladzatnya iman. Dimulai daripada menyadari karunia kebaikan, kemudian mensyukurinya, maka Allah akan tambahkan, kemudian ia akan menemukan kelezatan. Lezatnya ibadah bukan seperti lezatnya orang makan, akan tapi rasanya itu setelah itu dia merasakan kepuasan. Kenapa? Semalam aku bisa melakukannya, lalu tiba-tiba rindu untuk mengulangnya lagi. Itu lezatnya ibadah. Kemudian yang harus diyakini juga bahwa ada satu ibadah yang sering kita lupakan adalah tafakkur alias merenung. Bahkan dikatakan oleh para ulama, termasuk Qadhiyah menyebutkan tafakkur sa'ati khairun min ibadatis sanati. Merenung sesaat seperti yang kita lakukan saat ini lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Bisa saja orang beribadah banyak ibadah, akan tapi ternyata dengan kekotoran hatinya, dengan cara ibadahnya yang belum benar, dan yang bisa membenahi itu ternyata renungan sesaat. Jadi penting sekali kita punya waktu merenung. Hari ini kita belajar merenung, akan tapi jadikan merenung seperti yang kita lakukan malam ini kebiasaan. Setiap hari kita punya waktu beberapa menit untuk duduk diam menghadap ke kiblat dengan air wudhu, didahului dengan sholat, atau setelah itu dibungkasi dengan sholat, disambung dengan ibadah yang lain. Merenungi tentang dosa kita, merenungi tentang kebaikan yang sudah kita lakukan, apakah dengan tulus atau tidak. Merenungi hubungan kita dengan orang tua, dengan mertua, dengan saudara, dengan pasangan. Kita merenung. Mungkin hasil renungan kita membuat kita sedih. Kenapa? Enggak baik dengan Allah, tidak baik dengan orang tua, tidak baik dengan mertua, tidak baik. Ya, itu langkah. Baru setelah itu kita berbenah dong. Mana mungkin orang bisa berbenah kalau tidak menyadari kalau dia tidak baik. Apapun betulnya hasilnya, kita wajib punya renungan. Kita mentafakuri diri kita sendiri. Biarpun nanti hasilnya aku sangat jelek. Berarti kalau sudah menyadari dia jelek, dia tidak baik, telah kebuka pintu untuk menjadi baik. Sebab yang tidak pernah menyadari kekurangannya tidak akan bisa menyempurnakannya. Tetap dia dalam kubang kehinaan, karena dia menikmati kubang kehinaan tersebut. Sehingga ini amalan yang kita laksanakan saat ini sangat penting, dan paling penting amalan khususnya di zaman ini, di hari ini. Sering orang lupa, lalai. Dan mari kita lanjutkan renungan kita untuk memperhatikan sesuatu yang paling mahal di dalam diri kita, yaitu urusan hati kita. Kita sudah memahami atau sudah tahu tentang kesombongan. Hanya kami perlu mengingatkan sejenak. Akan tapi semoga 10 akhir Ramadan betul-betul malam-malam yang kita rindu untuk kita hidupkan untuk belajar. Bukan hanya dipilih di hari ganjil saja. Hari genap pun kita harus semangat. Bahkan ujiannya sepertinya di hari genap. Supaya kita tidak terbawa kepada tradisi. Ada orang menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan hanya dipilih. Tanggal 21 saja ada di masjid sana, tanggal 23 saja di masjid sana. Sehingga di hari yang lainnya tidak mau menghidupkan malam-malam Ramadan, 10 akhir Ramadan, karena gaya menghidupkan memilih 1 hari saja, tidak peduli bahasanya di hari yang lainnya pun juga bisa saja Lailatul Qadar datang di sana. Maka kita ingin menghidupkan semua 10 akhir bulan Ramadan tanpa terkecuali.
Bahkan sedikit mungkin kita pacu semangat kita di hari-hari genap, karena kita sudah terbawa setahu pemahaman kalau hari genap seperti tidak ada Lailatul Qadar. Oh tidak, Lailatul Qadar bisa saja datang di hari genap, di malam genap. Belum lagi malam genap juga malam 10 akhir Ramadan yang Nabi menghidupkannya. Supaya besok, hari ini kan hari ganjil, besok tetap yang datang hari ini, niatlah dengan semangat kuat, besok pun aku harus hadir. Untuk menyempurnakan perjalanan kita di dalam menuju keridhaan Allah dengan membersihkan hati kita. Kesombongan sudah kita bahas, dan kita harus sudah koreksi diri. Mengetahui dulu kita sombong dalam hal apa, dan sudahkah kita mencoba memangkas kesombongan itu. Kemudian juga ada dengki dan iri dengki, sudah kita bahas. Iri kepada siapa kita, dan sudahkah obat resep-resep kapsul-kapsul anti dengki sudah kita telan. Kemudian semalam atau kemarin kita lupa, kita bicara tentang ketamaan kita, kerakusan kita yang menjadikan kita kok jahat banget sama saudara, nggak bener, sama kawan nggak bener, gara-gara kerakusan di dalam diri kita. Dan itu harus kita jadikan bahan renungan yang terus mengikuti kita. Sehingga bukan sekedar kita sadar di dalam masjid, di luar masjid lalu kita tidak sadar kembali. Kita terus membangun kesadaran setiap saat bahwasanya kesombongan adalah kekotoran, kedengkian adalah kebusukan, kemudian yang namanya tomak adalah kehinaan. Terus harus kita yakini itu, dan tidak boleh kita lupa sesaat pun. Sebab kalau lupa tentang bahayanya sombong, kita masuk sombong setelah itu. Maka kita harus terus menghadirkan kesadaran, berusaha terus. Sehingga semakin kita sering membahas dengan saudara kita, anak kita, keponakan kita, itu akan mengingatkan memori, kembali kita mengingat kembali sesuatu yang perlu untuk kita ingat terus. Penyakit kekotoran hati. Sebab itu kan halus sekali. Kemudian semalam apa? Riya sudah kita bahas. Jangan sampai kita berbuat capek-capek ternyata bukan karena Allah. Malam ini kita akan bahas sesuatu yang bisa jadi dari rentet, semuanya penting-penting, akan tapi buah daripada carut-marutnya keadaan dunia ini biasa dihembuskan di tengah kehidupan kita, kebencian, permusuhan, fitnah dan seterusnya. Maka yang namanya permusuhan itu begitu mudah disulut hari ini, begitu gampang orang bermusuhan, sehingga mentalnya sudah mental benci, mental bermusuhan. Sehingga kalau ada orang nonton, mohon maaf, YouTube-nya seseorang, biarpun itu baik, tetap saja dia pengen komentar yang jelek. Dia tidak melihat sesuatu kecuali pasti pengen mencari sisi jeleknya. Maunya begitu. Bukan, apalagi orang yang tampak jelek di matanya. Yang sebetulnya, tapi yang tampak jelek secara sesungguhnya, yang baik pun dicari-cari kejelekannya. Ada apa dengan itu semuanya? Sehingga muncul kadang-kadang terus cacian, olokan dan seterusnya. Bahkan ini kadang dihembuskan dalam bentuk seolah masalah ilmiah, seolah masalah seruan kebaikan dan seterusnya, padahal bersumber dari kekotoran di dalam hatinya. Malam ini akan kita bahas. Dan kita sudah dibiasakan hari ini dengan permusuhan, saling dendam dan seterusnya. Macam-macam permusuhan hari ini. Media-media ikut campur dalam hal ini. Begitu mudahnya kita mendengar informasi, kemudian kita dengar, kemudian kita sudah tidak percaya dengan seseorang atau membenci seseorang. Itu namanya al-baghdha, benci, asyahna, permusuhan, kebencian, dendam yang ada di dalam hati. Maka malam ini kita akan menyadarkan diri kita yang sudah lama kita ini pingsan atau kita ini lupa lalai bahwasanya itu adalah penyakit yang membahayakan. Al-baghdha alias benci, as-sakhna, kebencian, permusuhan di antara sesama. Dan kalau sudah kebencian ini ada pada seseorang, itu bukan objeknya yang cium, bukan orang yang dibenci, dari dalam ini. Sehingga yang dibenci bisa siapa saja, bisa istrinya, di rumahnya, anaknya, orang tuanya dan seterusnya. Bahkan tiba-tiba nanti mulai kepada orang-orang yang seharusnya tidak dibenci, orang-orang mulia, para kekasih Allah dan seterusnya, karena dari kekotoran di dalam hati. Hanya kami ingatkan bahwa orang yang punya penyakit ini susah menyadarinya, susah menyadarinya.
Bahkan selalu, karena itu termasuk kekotoran diri. Dan mohon maaf, ini sengaja kami kasih mukaddimah supaya tidak berhujah setelah ini. Kekotoran diri itu, kalau sudah ada padaku itu, kekotoran diri itu menurut diri sendiri itu kadang-kadang bukan sebuah kekotoran. Orang itu susah merasa jijik dengan kotorannya sendiri. Karena ada akunya, ada egonya, ada penyakit sombongnya kemarin, ada ini. Sehingga gambarannya sederhana gini loh, kotoran, aku, ego. Kalau misalnya Buya kalau duduk begini, tiba-tiba di kursi ini ada ingusnya seseorang. Tahu ingus warnanya apa gitu, terserah biru ke hijau. Ingus. Langsung kita hapus, kita cuci tangan kita. Pasti kita marah, siapa ini buang ingus di sini? Tidak punya adab, tidak punya tata krama. Jijik. Tapi suatu ketika di saat orang terkena demam dan flu, lihat begitu gampangnya ingusnya di bajunya sendiri, dibiarkan di tangannya. Kenapa? Ada akunya, ada egonya. Kekotoran dohir dan batin itu kadang tertutup oleh aku, sehingga susah menyadari. Makanya kalau sudah ada kebencian, permusuhan, kadang susah, karena dia ketutup dengan kebencian yang dalam. Dia terlalu mencari hujah pembenar untuk dirinya sendiri. Makanya kita harus kasih rambu-rambu ini. Hati-hati. Kadang orang punya kebencian banyak, padahal itu adalah penyakit. Dia menganggap itu bukan sebuah penyakit. Bahkan dia berhujah, ini amar ma'ruf nahi mungkar, ini macam-macam. Padahal kebencian di dalam hatinya. Dan ini ada hubungannya dengan kesombongan yang paling dengki. Dengki diatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sombong amar ma'ruf nahi mungkar. Ini katanya apa? Ingin menjelaskan kebaikan. Bukan seperti itu. Permasalahan kekotoran di dalam hati. Dan kita tidak perlu nengok siapa yang punya penyakit hati. Itu juga kelemahan lagi. Kalau kita hanya bisa melihat kekotoran pada orang, kita tidak akan bisa melihat kekurangan kita. Ini nasihat bukan untuk Anda, buat untuk dia. Untuk aku yang berbicara juga. Aku, bukan untuk orang lain. Pastikan. Kita ingin belajar aku, nggak usah kebayang di mata kita, oh istriku seperti itu, suamiku seperti itu, ponakanku seperti itu, enggak, sepupuku, enggak, aku yang akan belajar. Sabda baginda Nabi SAW, dabba alaikum da'ul umami qablakum. Diingatkan, awas, akan merayap kepada kalian penyakit yang menjadikan sebab permusuhan umat terdahulu. Tidak tahu umat terdahulu disebutkan tentu hancur-hancuran pada zaman dulu sebelum Nabi Muhammad tentunya. Al-hasatu wal baghdha, ada kedengkian, dan kemudian lagi ada al-baghdha, benci yang mengakar kuat di dalam hati. Al-baghdha, kebencian, permusuhan. Wayal haliqatu, itu adalah pemangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra. Aku tidak mengatakan bahasanya itu memangkas rambut, bukan, walakin tahlikuddin, tapi memangkas agama. Jika orang di dalamnya sudah ada baghdha, kebencian, maka lihat, memangkas agama, biarpun dia punya agama seperti nggak punya agama. Katanya alim kayak nggak alim, sehingga tasarufatnya, perilakunya itu unik. Kok bisa? Jadi ada hubungannya dengan penyakit sebelumnya. Kita sebutkan kemarin contoh-contoh di kalangan ustadz yang dengki, di kalangan orang yang sombong. Selalu kita mulai dari kalangan yang paling jadi suri teladan. Harus begitu dong, koreksi kepada diri sendiri. Ada benci baghdha. Wa yahal wala aku tidak mengatakan mangkas rambut, tapi tahlikuddin, kata Nabi Muhammad, memangkas agama. Waladhi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di genggamannya, maksud demi Allah, lan tadkhulul jannata, engkau tidak akan masuk surga hatta tu'minu, kecuali sampai engkau beriman. Iya betul. Walan tu'minu, dan sungguh engkau tidak akan bisa mewujudkan keimanan yang sesungguhnya hatta tahabbu, kecuali engkau saling mencintai. Jadi tanda kita punya iman adalah adanya cinta di dalam hati kita kepada sesama kaum muslimin. Tahabbu. Nah, ala umnabbiukum, apakah engkau ingin aku beritahu, bima yuthabbitu dzakum lakum, sesuatu yang akan menguatkan itu kecintaan iman di dalam hatimu, di dalam dirimu. Di antara afsus salam, sebarkan salam,
Sebarkan, tebarkan kedamaian. Kedamaian dengan kata-kata, kedamaian dengan perilaku. Makanya kalau orang suka mengungkapkan yang jadikan sebab orang bermusuhan, dia anti damai. Makanya dilarang di bab yang berbeda, an-namam, adu domba. La yadkhulul jannata qattat, tidak masuk surga orang yang adu domba. Adu domba itu halus. Anda memindahkan satu kalimat, gambar atau apapun yang menjadi orang bermusuhan, Anda pengadu domba. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Maka kalau Anda ingin menyeser sesuatu itu hati-hati. Apakah menjadikan orang saling cinta? Biarpun hanya dua orang yang jadi bermusuhan, Anda golong namam. Maka harus Anda pandai-pandai apa yang harus Anda share, apa yang harus Anda sampaikan kepada orang lain. Jadi bahkan tidak semua kebenaran harus Anda sampaikan, bisa perlu Anda pilah dan pilih. Jangan-jangan kebenaran biar itu benar, jika aku sampaikan hari ini menjadi orang bermusuhan, jangan dulu dong. Masih banyak kebenaran yang lain. Jadi menjaga hati umat-umat yang beriman itu benar, penting sekali. Jangan ungkapan kita, perilaku kita menjadi sebab orang mengadu domba. Maka kami ingatkan selama ini, biarpun labelnya kayak apa gedenya, label ustadznya double 16, kemudian dia jubahnya lebih gede dari ini, sorbannya gini, tapi kalau ternyata ungkapannya membuat orang bermusuhan, hati-hati. Karena diam-diam akan masuk ke hati Anda. Satu orang yang Anda musuhi gara-gara omongan itu sudah keberhasilan setan. Satu umat Nabi Muhammad kita musuhi, satu umat Nabi Muhammad kita dendami. Ini adalah sebetulnya bukan, kalau sudah kita mendendam, memusuhi umat Nabi Muhammad satu, sebetulnya bukan objek, bukan satunya, hati kita sudah kotor. Tinggal besok ganti orang saja. Ya ini itu. Jadi permasalahannya ada di sini. Nah kita harus waspada apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Ini kebencian, dendam itu luar biasa, menyiksa, dan itu kotoran hati. Bahkan di saat Allah bagi-bagian pengampunan, ternyata ada yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau orang menyekutukan Allah, tidak ada dua model manusia, tidak diampuni dosanya oleh Allah. Di saat Allah berbagi-bagian pengampunan, innallaha yatli'u ala jami'i khalqi fayaghfiru jami'a dzunubi, jami'a khalqi, Allah akan mengampuni. Suatu ketika Allah akan nampakkan kekasih sayangnya dan pengampunannya kepada semua makhluknya, dan semua makhluknya akan diampuni kecuali dua, lil musyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah, itu jelas dia tidak beriman. Yang kedua, orang beriman musyahin, yang punya kebencian, permusuhan dengan saudara. Di saat Allah membagikan pengampunan, tidak mendapatkan pengampunan. Ada kebencian, ada dendam dengan sesama, seperti penyakit kotoran hati. Nah kemudian juga ini harus kita sadari dulu, kalau orang punya benci, dengki, dan punya dendam, kalau kita sambungkan itu adalah ada hubungannya dengan penyakit sebelumnya juga. Karena penyakit dengan penyakit biasanya saling keterkaitan. Anggap saja sudahlah, gara-gara lambung, sakit kepala, gara-gara ini saling sambung, saling terkaitan. Penyakit hati saling ada keterkaitan. Kemudian coba kita cermati dulu. Ini harus detail sekali ini. Kalau tidak, betul-betul nggak sadar dengan penyakit permusuhan, penyakit dendam di dalam hati seorang hamba. Kadang ditumpangi dengan penyakit lain, mohon maaf, sehingga tidak disegera cermati. Penyakit mental. Ada tidak senang sama orang, betul itu penyakit mental. Tapi nyambung juga dengan penyakit hati. Sehingga setan pun juga masuk melalui ini. Alasannya, kamu itu bukan sakit hati, tapi karena mentalmu nggak benar. Kalau memang mental nggak benar, benahi dong mentalmu. Mental yang rusak itu kan mental yang sakit, masalah psikologi. Mental yang sakit sama dengan muka korengan. Ya kalau memang orang merasa itu korengan, ya berobat dong. Sehingga lihat orang yang punya mental yang tidak baik, tiba-tiba sama orang nggak senang, benci sama orang, ini, maka dia termasuk orang terjerumus kalau tidak mau berusaha berobat. Merobati mentalnya dulu. Maka jangan biasa menyerah dengan memang saya kena mental. Iya, kalau kena mental seperti mukaku kena koreng. Kalau kena koreng bagaimana? Berobat dong. Datang kepada ahlinya dong. Ya bisa menerapi dan seterusnya, mengajari bagaimana dia untuk meredakan emosinya yang tidak beraturan dan seterusnya. Yang menjadi masalah, ada orang punya permasalahan mental tidak pernah mau berobat, tidak berusaha datang kepada ahlinya untuk menyelesaikan permasalahan mental ini, sehingga seolah-olah tidak ada hubungannya dengan penyakit hatinya. Ada, sebab penyakit hati itu macam-macam. Bisa saja mental yang nggak stabil, tidak pernah coba ditata, emosinya yang tidak stabil, tidak pernah coba ditata, sehingga menjadikan sebab dia punya kebencian. Jadi macam-macam sebabnya. Yang jelas kita akan membahas
kebencian. Mungkin kebencian muncul, saya berkumpul dengan orang yang memusuhi saya, itu juga sebab. Gara-gara saya dimusuhi maka saya punya sifat marahan dendaman. Ya, itu sebab. Sebabnya kita berkumpul dengan orang-orang yang memusuhi kita lalu kita membalas dengan dendam. Sebab semuanya. Yang jelas hasilnya adalah ternyata hati kita jadi kotor. Tidak suka dengan saudara, tidak suka dengan adik, tidak suka dengan ini. Mukanya kusut. Itu kekotoran hati. Jangan mengatakan ini permasalahan mental. Oh, tidak serta-merta, bukan murni karena mentalnya. Bisa diredam tentunya dengan oleh ahlinya nanti. Baik, kita langsung masalah penyakit hati. Di dalam hati jangan sampai ada dendam, benci. Kita bisa membayangkan begitu capeknya hidup. Orang yang punya dendam di dalam hatinya, hidupnya capek. Lihat tetangganya bangun rumah karena dia sudah punya dendam, nggak terima dia. Ngelihat anaknya berhasil, nggak suka. Lihat anak kecilnya lewat depan rumahnya, biasanya dia sayang sama anak kecil, gara-gara tahu anaknya dia sudah Masya Allah. Dan bahaya sekali penyakit ini, sehingga nanti muncul tadi dengki, rela hancurnya orang itu. Bahkan tertulis mungkin semoga kapan mati dia dan seterusnya. Naudzubillah, busuk. Makanya ini dikatakan oleh baginda Nabi pemangkas agama. Dan ini bisa terjadi pada orang alim sekalipun, ahli ibadah sekalipun. Sebab ibadah kan urusan gerakan jasad. Alim urusan otaknya diisi dengan ilmu, tapi hatinya kalau tidak benahi tetap saja rusak. Akan tapi begitu sebaliknya, mungkin dia bukan orang alim, ibadahnya mah pas-pasan, sholat 5 waktu tok, puasa Ramadan saja, sunnahnya mah hampir tidak pernah ada, tapi hatinya bersih, tidak ada dengki segera dipangkas, benci dipangkas, di ahli surga. Adapun masalah kesunahan kan pangkat tinggi, akan tapi kekotoran hati itu mengerikan sekali. Kotornya hati, ayo dendam, benci kita pangkas malam hari ini. Dan jangan tengok orang lain, jangan tengok bencinya seseorang, akan tapi bencimu kepada siapa, sebabnya apa. Lalu jangan Anda menyerah dengan sebab, habis dia bikin kesel banget loh, nah, Bu, itu kan sebab. Kalau Anda kebal hebat, orang bikin kesel kayak apa pun Anda tersenyum, kan saya dapat pahala. Jadi betul-betul kita perlu cerdas pikiran, cerdas hati dalam memahami permasalahan ini. Pikiran kita harus cerdas. Ada orang musuh kita, mencaci kita, mengolok kita dengan kebenciannya, menfitnah kita, mengolok kita dengan kebenciannya, mencaci. Kata Imam Ghazali, ngajak pikir cerdas. Dia mengecekmu, mengolokmu kan? Iya ya Imam, kamu pikir saja, benar enggak yang diomongkan ada pada kamu? Cari. Nggak ada Imam Ghazali. Kalau memang omongan dia yang menjelekkan kamu nggak ada pada kamu, kamu tinggal bilang, ah dia nggak tahu saya, tenang aja, kan aman. Oh dia nggak tahu kok. Dia bilang saya jelek begini, ternyata saya tidak seperti yang diomongkan dia. Aku tidak seperti omongannya dia. Tidak, alhamdulillah aku tidak seperti dia. Enak kan? Enak. Kalau ternyata di dalam dirimu ada kejelekan seperti yang diomongkan dia, ya tidak ngomong, benar juga, ngapain juga saya marah. Benar juga dia omongin, tinggal berubah saja. Maka nggak perlu kita wah, enggak. Makanya ini kan kecerdasan pikir kita. Baru setelah itu kecerdasan hati. Nah, kecerdasan hati malam ini kita hadirkan cerdas hati. Setelah itu kita hidup afsus salam. Apa sih menebarkan salam? Bukan sekedar assalamualaikum. Assalamualaikum cemberut. Enggak. Afsus salam secara lafaz kita membiasakan assalamualaikum, tapi secara makna kita menyebarkan perdamaian. Tentunya menyebarkan perdamaian ya jangan ngomongin kejelekan orang, jangan nyari-nyari kejelekan orang. Kemudian apa? Kita pun juga harus tahu semua manusia bisa salah dengan kita. Bagaimana agar tidak menjadi permusuhan? Saya siapkan segudang maaf untuk dia. Beres, afsus salam. Sehingga sebelum orang bersalah sudah kita siapkan maaf sebesar-besarnya. Urusan pribadi ya ini bukan urusan dengan Allah, mohon maaf. Ini yang namanya baghdha syahna, ini adalah urusan pribadi antara kita dengan manusia. Kalau urusan dengan Allah mah beda. Orang melanggar kehormatan syariat boleh, harus kita marah. Tapi urusan pribadi ini jangan sampai salah sehingga nanti agama dinodai. Tenang-tenang saja. Oh enggak, kita marah bukan karena membela diri, membela syariat. Tapi yang kita bahas hari ini adalah cuman kita dicaci, kita diolok, difitnah. Makanya kami juga berharap kepada para tokoh ustadz itu jangan gampang reaksi juga, dikritik langsung marah dan sebagainya. Sebetulnya kan
Yang dihembuskan bisa saja itu bisikan dari setan untuk memicu amarah. Jadi kalau misalnya setan kan cerdas, kalau setan bikin marah Anda ini nggak bisa langsung membisikkan amarah ke Anda, nggak bisa bikin orang lain untuk mengganggu Anda. Akhirnya gara-gara orang itu Anda marah, nggak langsung setan itu kalau jerumuskannya. Setan bisikkan kepada seorang ayah, seorang anak langsung jadi pemarah, nggak bisa. Tapi dicoba melalui anaknya bikin kesel, orang tuanya bikin kesel, lalu jadi marah. Yang jelas setan tujuannya adalah menjerumuskan. Baik. Kemudian masalah baghdha, kebencian ini masya Allah menyiksa. Anda bayangin dulu ini menyiksa sekali, di mana-mana tidak enak. Hadir pengajian pun nggak nyaman. Padahal dia katanya rajin ngaji. Ustadz yang akan menyampaikan ceramah, ustadz yang sangat dicintainya, masya Allah, dia duduk di tempat yang paling depan. Ternyata waktu baru duduk dengar ceramah ustadz ya 5 menit, sadar yang ada di kanannya orang yang dibencinya. Sudah nggak khusyuk. Padahal dia bukan nusuk dengan pisaunya. Ngelihat mukanya sudah nggak enak, ngapain juga datang ke sini, masya Allah. Belum lagi nanti menjadikan suasana tidak indah di rumah tangga, dalam kebersamaan tidak enak. Tapi begitu sebaliknya, kalau sudah penyakit hati ini kita pangkas dan berusaha kita pangkas, akan tampak keindahan dalam kebersamaan. Yang ada adalah cinta. Dan kalau orang hidup dengan cinta, itu sudah berasa di surga sebelum masuk surga. Ketemu ini senang hiburannya banyak dengan cinta. Nggak pakai modal, yang modal orang lain kita senang. Bayangkan yang beli mobil tetangga, kita ikut senang. Yang bangun rumah tetangga ikut senang. Yang sukses tetangga ikut senang. Tapi kebaliknya si dungu, si bodoh, yang hatinya dikuasai dengan kebencian, lihat tetangganya beli mobil dia sakit hati, tetangganya bangun rumah sakit hati, kok bodoh banget orang ini. Sementara karunia Allah begitu agungnya, setelah rumahnya tetangga sebelah kanan rumah, kiri rumah juga bangun rumah lagi, kan depan rumah bangun rumah lagi. Alangkah bodohnya orang ini dikuasai dengan kebencian sehingga sakitnya banyak. Kita perlu cerdas dulu dalam hal ini supaya nanti kita berobatnya serius. Makanya kalau pengen berobat itu ya tanya dulu penyakitnya bahaya atau tidak. Kalau penyakit biasa saja jerawat nanti juga kering, males berobat. Tapi bilang kanker bisa mati dalam seminggu, pergi dokter langsung nih. Kita harus paham ini penyakit bahaya sekali, al-baghdha, kebencian. Kemudian bagaimana setelah ini adalah begitu kotornya hati, dengki. Dan sebutkan Nabi dalam hadis Nabi menyebutkan seorang mukmin itu la tabaghadu. Awas ya, jangan biasa saling bermusuh, saling benci. Wala tahasadu, jangan saling hasud. Wala tadabaru, jangan membiasakan saling bermuka masam. Maksudnya tadabaru itu saling punggung-punggungan, maksudnya nggak tegur sapa, nggak ada keindahan. Itu satu hadis itu sebetulnya bahasa keindahan semuanya. Nabi melarang untuk kekotoran-kotoran hati karena bikin capek. Tapi ketahuilah betul, orang yang punya qalbun salim, hati yang benar, dikatakan sudah berada di surga sebelum masuk surga. Sampai merasakan suatu keadaan, di saat diceritakan tentang pendendam, dia bingung. Allah, gimana sih rasanya dendam itu? Setiap dia ingin marah pada seseorang, dia tahu itu umat Nabi Muhammad. Apalagi itu adikku mau rebutan waris. Jauh orang yang punya cinta dari rebutan waris. Tapi kalau di hatinya dengan kedendaman, ya gampang saja. Adiknya dimusuhi gara-gara salah ngitung waris dikit saja, musuhan. Jelek, kotor itu semuanya. Maka harus kita paham itu kotor. Kalau itu adalah aku ya berbenah gitu saja. Bukankah Allah Maha Kasih? Ini malam dijanjikan jam begini dikabul permohonan kita. Sudahlah, Anda jangan nutupi kekotoran Anda di hadapan Allah setelah ini. Sudah, tapi sadari dulu bahwasanya saya kotor, ya Allah, benar saya dendam pada saudaraku sendiri, pamanku sendiri, tetanggaku, teman kerjaku, bawahanku, orang tuaku, guruku. Setelah itu adukan kepada Allah, ya Allah, hilangkan kotoran hati kami itu, ya Allah. Sadari dulu, baru nanti kita lanjutkan. Besok pagi kita bertutur kata yang lembut dengan mereka, mengucapkan salam, memberi hadiah dan seterusnya. Itulah praktek membersihkan hati. Baik. Disebutkan dalam Al-Quran tentang surga, sari ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wa ardu aiddat lil muttaqin. Telah ya, bersegeralah engkau masuki surga yang telah disiapkan pengampunan Allah, bergegaslah menuju pengampunan Allah, dan surga, surga yang telah disiapkan untuk orang bertakwa.
Ternyata di antara ciri orang bertakwa memang yunfikuna fis sarra'i wad dharra, berderma, sedekah. Iya, urusan dengan manusia. Ternyata ada benah diri. Wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha, ahli surga adalah bukan orang yang tidak punya marah. Jangan berkata saya enggak punya marah. Salah, Anda bukan malaikat. Kalau tidak ada amarah di dalam diri kita, tidak ada perjuangan. Dan jangan berkata aku tidak punya kekotoran hati. Anda bukan malaikat. Yang benar adalah kita menyadari di hati kita ada kekotorannya dan sekarang aku akan membersihkannya. Ada benci, makanya para ulama, para waliullah itu bukan tidak ada benci di dalam hatinya, bukan, tapi pandai memerangi benci. Dan memerangi kebencian itu adalah jihad akbar, jihad yang paling agung, memerangi kebencian di dalam hati. Sehingga tampak di dalam perilaku mereka itu selalu membalas kebalikannya. Di saat marah dengan seseorang, dia lakukan kebaikan di alam dohirnya. Kalau lagi marah, oh tidak, aku marah dengan dia, kelihatannya aku mulai dendam dengan dia. Hei diriku, cari nomor rekeningnya dia, kasih hadiah kepada dia. Dia mengerti. Makanya tolong kalau ada orang soleh, orang baik, kok tiba-tiba lagi baikan dengan Anda, jangan GR dulu. Jangan-jangan Anda telah menyakiti hatinya. Cuman karena dia orang baik, setiap disakiti malah membalas dengan kebaikan. Karena mereka orang bersih hati, nggak mau menumbuhkan kebencian di dalam hatinya, nggak mau menumbuhkan kebencian. Jadi kalau sudah mulai ada tanda amarah, tanda benci, dia perangi dengan bermacam kebaikan supaya hilang itu. Wal kadhiminal ghaidha, kalau Anda diserang oleh perilaku seseorang yang menjadikan Anda benci dan dendam, ini langkahnya. Ini mungkin sekali serangan-serangan itu ada, mulai dari perilakunya, tutur katanya, fitnah yang dihembuskannya, macam-macam. Itu kan macam-macam sebab. Tapi perilaku kita tuh apa? Wal kadhiminal ghaidha, tahan amarahmu, maka jangan gampang meledak-ledak emosimu, tahan dulu. Kalau belum bisa tahan, ambil air wudhu, diam, tinggalkan. Maka jangan mudah membalas, sebab membalas ini tanda kita menyulutkan api di dalam diri kita sendiri. Dicaci dan diolok, tar dulu. Wal kadhiminal ghaidha, dan menahan amarahnya. Dan menahan pun belum cukup. Kalau hanya sekedar menahan amarah, jangan-jangan bertahan 1 jam 2 jam, setelah itu meledak lagi. Jangan-jangan hanya nunda waktu saja, karena nggak enak, ada orang tuanya, ada yang lainnya. Rupanya minggu depan hancur-hancuran. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarahnya. Setelah menahan amarah harus memasuki langkah selanjutnya. Sudah berhasil aku menahan, aku tidak membuat reaksi, aku tidak membantah, tidak membalasnya. Wal kadhiminal ghaidha, lanjutkan ayatnya. Wal afina 'anin nasi, pegang dada, maafkan ya Allah, aku telah maafkan dia ya Allah, agar reda. Wal afina 'anin nasi, dan memaafkannya. Caranya adalah merenung yang panjang. Itu siapa? Umat Nabi Muhammad. Kenapa umat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad setiap malam menangisi mereka agar masuk surga. Kenapa kita menginginkan masuk neraka? Nabi Muhammad merindukan mereka selamat. Kenapa kita merindukan kehancuran? Wal afina 'anin nasi, agar mudah kita maafkan. Renungi itu siapa? Itu anak ayahmu, itu anak ibumu, saudara. Kenapa musuhan? Itu sahabat karibmu ya, itu umat Nabi Muhammad. Wal afina 'anin nasi, agar mudah kita memaafkan. Aku maafkan, biarpun kurang belum begitu maksimal maafkannya, tapi aku memaafkan dan akan aku maafkan. Tapi kata setan, tapi kurang ajar banget. Iya, aku akan maafkan. Setan berbisik, dia berkali-kali sudah kau maafkan enggak? Tetap aku maafkan. Wal afina 'anin nasi, ternyata memaafkan ini seperti kita itu mengambil sebuah penyakit, perlu obat biar semakin mantap. Setelah itu apa? Setelah memaafkan, bisa jadi masih ada sisa-sisa bisikan-bisikan tadi, dia masih kurang jawab. Terakhirnya wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Ternyata termasuk kunci terakhirnya adalah berbuat baik. Ini kunci dahsyat indah dari Nabi. Kalau Anda lagi marah dengan seseorang, justru jangan Anda
mencaci, mengolok, apalagi memeranginya. Itu tambah panas hati Anda. Akan tapi diantaranya adalah memberikan hadiah. Tahadu tahabu, kalau kita memberikan hadiah itu sebetulnya kita memiliki dia setelah itu. Sehingga amarah kita akan terkurangi. Bahkan bisa hilang. Sudahlah, kalau Anda marah dengan seseorang, Anda kirim hadiah kepada dia. Itu reda, diam-diam terus. Kalau tidak di dianya, di ponakannya, di saudaranya, dan seterusnya. Kita berikan kebaikan. Oh berat, iya berat. Oh, ini kerjaannya para kekasih Allah kok. Waliullah menjadi waliullah bukan karena banyak sujud rukuknya. Iya, mereka sujud rukuk karena kesenangan mereka. Tapi yang terpenting bagi mereka yang sampai derajatnya tinggi menjadi waliullah kekasih Allah adalah salamatus sudur, hatinya yang bersih tadi. Membiasakan menghilangkan kebencian, dendam di hatinya. Biarpun tidak pakai jubah, tidak pakai imamah, mungkin dia seorang pengusaha besar duduk di meja direksi yang megah begitu, tapi ternyata hatinya bersih, tidak ada dendam dengan sanak kerabat dan saudara. Ini ilmu sangat penting. Jadi ini ilmu memangkas dendam dan benci. Kita lanjutkan, kita belum. Supaya nanti kan kita akan bersilaturahmi halal bihalal dan seterusnya. Itu kan bisa baca basa-basi sosial. Kalau tadi penyakit hati yang selama ini kita pelajari tidak kita cermati benar, namanya reoni basa-basi. Dendamnya belum dipangkas, basa-basi. Sehingga setelah reuni keluarga besar di hari ke-7 Syawal nanti, reuni keluarga besar Pak Haji Fulan, Masya Allah. Oh luar biasa semuanya, paling ramai reuninya, keluarganya tambah akrabnya, Masya Allah. Ternyata setelah pulang masing-masing punya bahan baru untuk menggunjing. Tadi kalungnya dipakai semuanya. Rupanya reuninya tidak membuahkan hati yang indah, tapi justru punya bahan baru untuk menggunjing. Iya itu sombong banget disalami, ini gaya banget tuh orang. Wah, sama saudaranya habis, sampai di rumah dengan istrinya habis-habisan tambah bahan gunjing baru. Seminggu belum hari tebes, sambil lihat foto hasil foto keluarga. Oh ini, oh itu ya. Reuni macam apa itu? Silaturahmi yang paling utama silaturahmi batin, dan itu kami hadirkan nanti di pungkasan. Silaturahmi batin, bersapaan hati sebelum bertemu, bersapaan hati mendoakan dengan doa kebaikan sebelum kita berhadapan dengan dia. Doa sebanyak-banyaknya. Baik, inilah yang harus kita pahami, begitu bahaya penyakit ini. Anda harus tahu ini penting agar kita mau berobat. Kalau memang Anda punya dendam benci, sudahlah, selamat tinggal. Dan itu nanti akan menjadi apapun gak baik. Menjadi penceramah pun omongannya suka ngadu domba orang loh ya. Gara-gara gak cocok dengan Ustadz Fulan langsung sindir-sindiran habis-habisan tuh. Gak cukup dia benci, pengen nanamkan orang, kau harus benci dengan dia. Allah. Omongannya pun omongan permusuhan. Loh apa itu? Ini kita mulai dari Ustadz ya. Nah kalau di kalangan orang biasa ya sudah omongannya nyebar yang permusuhan, fitnah. Ada foto-foto, dia hanya ngirim foto aja ngerti biar nggak senang sama dia. Misalnya kita lagi senang dengan si Fulan, ya kita cari foto-foto yang kita sebar, yang menjadikan orang nggak senang dengan dia. Oh pantesan dia begini ya. Halus nih kekotoran hati ini. Memang ini kerjaannya para waliullah, para kekasih Allah. Fokus dan paling utama adalah membersihkan hatinya daripada kebencian, dendam. Ini harus serius Anda. Jangan biarkan ini ada di dalam hati Anda. Itu adalah kebodohan yang luar biasa. Gak enak punya dendam itu. Kalau sudah berganti dengan cinta, subhanallah, indahnya cinta. Lalu bagaimana? Ini kan kerjaan berat. Ya, maka ikuti petunjuk Al-Quran, memaafkan. Memaafkan itu ditandai kita tidak memberikan reaksi. Mohon maaf, menuntut di depan mahkamah sah. Harta kita diambil oleh dia, iya, boleh kita nuntut di mahkamah, tapi jangan lebih omongan kita. Memang sudah diajak bicara baik-baik, Dek atau Bang, ini ayo gimana? Enggak mau, ya sudahlah. Baik ya, saya akan tuntut mahkamah. Tapi tetap di malam harinya berdoa, ya Allah, semoga adikku atau abangku, pamanku itu ya Allah senantiasa dalam kebaikan. Saya hanya mengambil hak saya, ya Allah. Mengambil hak saya, ya Allah. Enggak ada kelebihan. Kalau kelebihannya apa? Fitnahnya, tujuan menghancurkannya. Bahkan mungkin ikrar dalam hatinya, nanti ya Allah kalau saya menang, tetap saya akan kembalikan berapa persen hadiah untuk dia, ya Allah. Itu milik saya, ya Allah. Itu hak saya. Sah ngajukan ke mahkamah, tapi tidak dengan benci dan dendam. Tetap panjatan doa di tengah malam. Baginda Nabi ingin berperang, menghadapi lawan adalah berharap semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka.
Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Masih doa, ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Mereka jahat kepada kami ya Allah karena mereka belum tahu. Lo begitu. Kadang-kadang kita tuh selalu menghancurkan, ya Allah, ini kurang ajar banget sama saya, fitnah saya ya Allah. Tidak. Sekarang coba. Langkah-langkah selanjutnya adalah jangan mudah bereaksi. Karena reaksimu itu akan membuahkan reaksi baru lagi, sehingga mungkin akan menyiram bahan bakar lebih dahsyat lagi. Kemarin dia akan bikin diri kita marah hanya dengan satu kalimat yang diungkapkan. Kok kita reaksi, muncul 5 kalimat baru lagi dan lebih serem lagi. Apa yang terjadi? Semakin parah hati kita. Maka kadhiminal ghaidha, coba kita diam. Kita tahan, kita tidak marah, sudah tidak reaksi. Dan lebih cakep, lebih tampak seperti disabdakan Nabi, mazadallahu abdan bi'afin illa izza. Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba yang dengan maafnya kecuali tambah mulia. Tampaknya merendah memaafkan itu rendah, tidak, sungguh akan mulia di hadapan Allah. Izza, mulia. Allah akan berikan kemuliaan kepada hamba tersebut. Baik, setelah itu gimana langkah kita? Langkah kita adalah kemudian setelah menahan amarah, memaafkan dia, ayo kita sekarang mulai membiasakan dengan kebaikan. Dimulai dari kebaikan yang paling gampang. Dan setelah kami merenungi masalah semacam ini, kami tidak pernah meninggalkan doa. Dan itu menunjukkan kalau kami pun juga punya dendam banyak, sehingga hampir dalam panjatan doa kami menyampaikan begini, ya Allah, jika ada orang berbuat jahat kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, dolim pada kami mohon ampuni dia ya Allah. Jangan hukum dia karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Itu yang selalu kami sampaikan. Tidak pernah kami tinggalkan. Kenapa? Kami menganggap itu penting sekali supaya saya tidak kotor hati. Bahkan bayangkan wajah-wajah orang yang telah membuat kesal pada kita, ya Allah, jika ada orang berbuat jahat kepada kami, memfitnah kami, gunjing kami, ampuni dia ya Allah, jangan hukum dia, dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Urusan kedengkian pun juga. Dengki ya kita perlu, ya Allah, kita selalu hadir dalam panjatan doa itu sebenarnya kan membaca diri kami sendiri. Dalam panjatan, ya Allah, jika ada orang mendengki kami, mendengki, kalau dia mendengki, ada orang mendengki kami karena keberhasilan kami mohon ya Allah, berikan kepadanya seperti yang kau berikan kepada kami. Dan hilangkan dengki di hatinya. Kenapa kok kita berdoa berikan kepadanya? Kenapa? Khawatir kita tuh dendam juga sama orang yang ngedengki sama kita. Jangan-jangan kita marah dengan ngedengki sama dia. Sebab orang kalau dengki sama kita perilakunya macam-macam. Dia menfitnah dan sebagainya karena dengkinya. Maka kita, ya Allah, jika ada orang dengki kepada kami, berikan kepadanya seperti yang kau berikan kepada kami dan hilangkan dengki di hatinya. Kemudian dengki di hati kita, coba. Ini begitu pentingnya. Ya Allah, kalau kami mendengki kepada seseorang karena keberhasilannya, tambahkan keberhasilannya dan hilangkan dengki di hati kami. Waktu itu kami ingin memohon, ya Allah, berikan kepadaku seperti yang kau berikan kepada dia. Saya tunda ngomong ini. Jangan-jangan saya minta kayak dia tuh masih dengki juga. Sehingga ya Allah, jika ada orang aku mendengki pada seorang karena keberhasilannya, tambahkan kesuksesannya dan hilangkan dengki di hatinya. Kita ingin nambahkan sedikit doa, ya Allah, berikan kepada kami seperti yang kau berikan kepada dia. Jangan-jangan saya masih dengki ngomong gitu tuh. Nah, saya minta kayak dia, masih pengen kayak dia. Ini panjatan doa Anda itu penting untuk menahi diri Anda sendiri. Makanya ini resep yang kami sampaikan nanti. Resep dari baginda. Punya penyakit kotor hati, ada resepnya. Jadi ini operasi besar hari ini tuh. Jadi kalau kita lagi mendendam sama seseorang, resep paling dahsyat adalah kebaikan yang kita berikan kepada orang tersebut, dimulai dengan panjatan doa. Kemudian setelah itu muhsinin ihsan, apa yang bisa Anda berikan dari kebaikan? Berikan hadiah, transfer duit, berbuat baik pada anak-anaknya, dan seterusnya. Mungkin ada orang berkata karena memang sudah akut penyakit dendamnya ini, berat banget, gak bisa ya doakan, ngapain doain dia, mending doa untuk diri sendiri kalau sama-sama dikabul. Wah, ini masih ngapain doain dia, berat. Loh, memang ini namanya operasi besar.
Itu kan hanya teori saja, prakteknya belum kita. Prakteknya kalau kita operasi besar harus kita tahu obat biusnya, kan begitu ya. Nah, obat biusnya baru akan kita sampaikan sekarang ini. Obat biusnya adalah dari baginda Nabi. Tolong, Anda tidak usah bingung hari ini. Saya doakan orang, nggak gampang. Kalau ada orang bisa doain orang kurang ajar sama Anda, bisa, bohong dia. Berarti sudah bekasih Allah. Nggak gampang, kecuali sudah kita tahu obat biusnya. Sekarang kita kasih tahu obat bius, sehingga setelah ini Anda tidak akan kesusahan mendoakan si dia yang kurang ajar, mantan suami yang zalim, mantan istri yang khia, mantan ini atau teman yang kurang ajar. Sebab dendamnya suami ke mantan istrinya juga panjang, seanaknya diajak bermusuhan jadi ahli neraka. Dendamnya seorang istri pada mantan suami juga bahaya kok. Wow, serem banget, seanaknya diajak musuhan sama bapaknya. Belum lagi dengan saudara berbuat waris kemarin tuh yang kita sampaikan, itu semua kekotoran. Sudah, sekarang selamat tinggal dengan kedengkian, selamat tinggal dengan kesombongan, selamat tinggal dengan dendam malam ini. Ada resep dari baginda. Setelah ini Anda akan merasakan ternyata mudah. Ada satu hadis dari baginda Nabi SAW. Semua kita itu pengen dikabul hajat kita. Ada satu hadis berbunyi begini dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Darda. Ani Nabi, dari baginda Nabi Muhammad SAW, ma min abdin muslimin yad'u li akhihil muslimi ala dhahril ghaibi illa wa qala al malaku walaka bimithlin. Tidak ada seorang yang beriman, kita ini beriman semua, seorang muslim, kita ini muslim semua, mendoakan saudaranya ala dhahril ghaib. Itu dhahril ghaib itu adalah yang tidak ada di hadapannya. Ini ditafsiri tidak ada di hadapannya, memang secara fisik nggak ada di hadapan, atau lagi bermusuhan, lagi nggak cocok dengan dia. Lah kok kita doain dia, masya Allah, malaikat menjawab, malaikat membantu doa ini, walaka bimislin, kamu dapat duluan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah. Lebih dahsyat daripada doa depan multazam, tapi hatinya nggak benar. Lebih dahsyat daripada doa waktu kita tawaf, waktu di Masjidil Haram. Bahkan lebih dahsyat daripada di saat dia menemukan Lailatul Qadar sekalipun. Kenapa? Ini urusan dalam dirinya, yaitu doa kepada orang yang dia tidak di hadapan kita atau lagi bermusuhan dengan kita. Dengan doa kebaikan, malaikat menjawab, kamu dapat duluan. Ini kalau Anda, mungkin begini sederhananya, Anda akan punya hajat banyak, anak Anda pengen benar, pengen baik, punya anak badung dan begini, anakku susah dididik, cari orang yang paling kurang ajar kepada Anda, doain ya Allah, itu orang kurang ajar banget sama saya, ya Allah semoga anaknya anak soleh, anaknya jadi orang baik, bisa membahagiakan orang tuanya, ya Allah. Terus hantam dengan begitu, malaikat menjawab, anakmu dulu yang benar nanti. Ini adalah kami anggap sebagai obat bius, biar kita mudah mendoakan. Doakan orang kok susah banget, padahal cara pengkabulan doa yang paling dasar dengan cara semacam ini, mendoakan orang lain, sehingga menjadi budaya, bukan mengutuk. Rugi kita mengutuk seseorang. Kalau kita mengutuk seorang, kalau beneran terjadi umat Nabi Muhammad masuk neraka, rugi dong. Kalau misalnya ada raja jahat di sebuah tempat, atau raja preman misalnya yang membuat keonaran di mana-mana, kemudian kami dikasih satu doa yang dikabul, suruh milih, matikan dia atau dia tobat. Kami milih, ya Allah jadikan dia tobat. Kalau dia mati, bawahannya masih jahat. Kalau dia tobat, bawahannya akan dibawa kepada kebaikan. Loh, kenapa kok kita selalu menghendaki kehancuran pada orang? Kekotoran hati kita. Ayo. Makanya yuk kita biasa doain kebaikan saja deh. Sudahlah, pokoknya kurang ngajar banget. Kesempatan nih, biar doa saya dikabul ya Allah. Mungkin suatu ketika Anda, karena sudah Anda Masya Allah hati benar, bingung sama istri. Siapa yang ganggu kita tahun ini? Kok nggak ada yang ganggu ya? Untuk apa? Biar doa kita dikabul. Anda cari orang yang kurang ajar kepada Anda, malam gembur, ya Allah itu kurang ajar sama saya, Allah ampuni, lapangkan rezekinya. Terus biasakan dengan doa kebaikan ini, sehari, 2 hari, sebulan, setahun, jadi kebiasaan Anda, akan menjadi watak dalam diri Anda pemaaf, terbersihkan dari penyakit ini. Ini harus kita mulai, ini namanya obat bius. Maka jangan ragu mendoakan orang bermasalah dan baca wajah mereka. Maka termasuk prakteknya nanti di munajat ada, tapi setelah itu pulang ke rumah masing-masing, catat orang-orang kurang ajar tuh,
yang mengganggu Anda, catat namanya, tapi judulnya yang bagus, orang-orang baik yang harus aku doakan. Kemudian Anda doakan dengan serius. Kalau ternyata dalam mendoakan Anda masih berat, ya ini pekerjaan para kekasih Allah. Di awal-awal mungkin Anda berat, ya Allah, mungkin muka Anda masih muka seram, tapi nanti semakin hari semakin lentur wajah Anda, sehingga bisa menjadi senyum di saat mendoakan dia. Terus Anda doakan. Kemudian setelah doa, jika ada kesempatan tahadu tahabu, Anda bisa menukar hadiah kepada mereka, berganti dengan cinta. Ini yang harus kita coba, kita hadirkan. Jangan membiarkan permusuhan, percuma Anda rugi. Permusuhan yang hadir akan menjadikan sebab ketidaknyamanan hidup kita. Ini jadi mendoakan, kemudian memberikan kebaikan. Dan kita semuanya sudah harus berani mengarah kepada ini. Selamat tinggal dengan caci maki, selamat tinggal dengan kutukan, nggak perlu ngutuk-ngutuk. Kita mengganti dengan doa kebaikan, sehingga biasakan lesan kita lesan yang baik. Siapakah dia termasuk? Menteri, presiden, gubernur, wali kota, kuwu, jahat, segala macam. Sudahlah, doain dengan doa kebaikan. Lawan politik yang jahatnya benar jahat, tetap dia umat Nabi Muhammad, yuk kita doakan. Kita pengen hati yang baik. Dan jika lingkungan Anda lingkungan begini, apa yang terjadi? Anda mudah senyum dengan pasangan, Anda mudah senyum dengan saudara. Begitu mudahnya menghadirkan keindahan setelah itu. Karena ini al-baghdha tahlikuddin, memangkas agama. Kebencian memangkas agama. Biarpun katanya orang alim seperti tidak seorang alim, sehingga mungkin saja membuat kontrol. Apalagi nanti dibantu oleh syaitan, namanya syaitan viral, sehingga kesempatan untuk merusak orang lebih gede lagi dengan ilmunya. Sudah, maka malam ini kita harus sukses. Catat orang-orang yang bermasalah dengan kita, kita doakan dengan doa kebaikan dan seterusnya. Kita beri hadiah kepadanya. Dan kita sadari itu umat Nabi Muhammad, apalagi itu saudara. Kemudian, kalau Anda ternyata masih belum bisa, Anda paksakan lagi. Anda paksakan lagi. Ada orang yang tidak mau berobat dari benci, dengki, dendam adalah Abu Jahal. Makanya kalau penyakit yang kita sebutkan kemarin sampai hari ini tidak sengaja kita pangkas, biarpun katanya kita duduk dengan waliullah, nggak ada faedahnya buat kita. Bahkan jangankan wali, duduk dengan Nabi, dengan kekotoran hatinya, maka akan menjadi Abdullah bin Ubay misalnya munafikin, masuk Islam kayaknya, tapi munafik, membuat kerusakan di sana sini. Atau Abu Jahal. Abu Jahal itu percaya Nabi Muhammad hebat, Nabi Muhammad cerdas, Al-Quran itu bukan dari omongannya, percaya Abu Jahal. Cuman lihat kekotoran di hatinya, dia nggak bisa nerima. Ngerti Ustadz itu omongannya bener, Ustadz itu hebat, Ustadz itu Masya Allah, cuman ada dendam di hati, nggak bisa nerima. Lihat begitu bahayanya penyakit ini. Insya Allah ya, sudahlah. Kemudian tidak usah nengok orang lain, kita perlu nengok diri kita sendiri. Itu mendoakan, kemudian besok lakukan dengan kebaikan. Terus Anda gembur setiap saat. Dan tolong nanti waktu Lebaran, sebelum Anda kunjung kepada bibi yang bikin masalah, paman yang membuat kesalahan, kejengkel, atau adik yang Masya Allah juga, jangan datang dulu ke tempatnya, kecuali malamnya sudah Anda gembur dengan panjatan doa. Ya Allah, aku akan ke rumah bibiku yang begini, ya Allah. Aku mohon ya Allah, berikan segala kebaikan. Jangan kau tampakkan tidak baiknya ya Allah. Aku ingin ke rumah bibiku, lapangkan rizkinya. Kita sebelum masuk ke rumah saudara kita panjatkan doa. Itu namanya silaturahmi batin sebelum silaturahmi zahir. Ini nanti kita bahas pada pembahasan terakhir. Sehingga apa yang terjadi hidup Anda indah. Itu yang kita rindukan. Tidak ada caci maki, tidak ada oloan, tidak ada dendam. Yang ada hanya di surga. Seperti di surga, seperti dikatakan para kekasih Allah. Dengan kebersihan hati ini, kita sudah merasa seperti di surga sebelum masuk surga. Nuhibbukum fillah. Wallahu a'lam bissawab.